Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada seluruh mahasiswaku di mata kuliah Rekayasa Web. Ini adalah rekaman untuk pertemuan keempat, di mana kita akan membahas tentang post atau tulisan, atau yang bisa disebut inilah konten pada WordPress. Jadi manajemen kontennya di mayoritas adalah post ini. Nah, nanti kita akan bahas tentang jendela posting, ada yang berupa blok, ada yang berupa kode HTML, ada manajemen post, tambah ubah hapus, status post, baik itu konsep, terbit, ditinjau maupun dijadwalkan. Nah, jika mencukupi, nanti kita akan bahas waktunya ya. Ada kategori tag comment. Nah, ini nanti akan serupa dengan RPS, yaitu manajemen post, status post, kategori post, teks, dan komentar. Nah, pertemuan selanjutnya baru kita bahas tentang page dan media pada halaman web. Ya, page di sini merupakan halaman. Halaman yang seperti apa nanti kita akan bahas. Nah, konsentrasi. Sebagai pengingat, saya akan menyampaikan seperti ini. Tugas, ya, sampai dengan video ini saya terbitkan, harusnya sudah 4 kali kalian ngerjain dan ngumpulinnya. Ke apa itu? Yaitu mencatat secara digital, ya, catatan yang saya sampaikan pembahasan tiap pertemuan pada wordpress.com. Nanti link post pada wordpress.com-nya nanti domainnya tetap sama. Contoh maret.wordpress.com, ujungnya yang beda, ujungnya yang nama postnya. Nah, saya ingatkan hal seperti itu. Hari ini kita bahas sekali lagi tentang post. Yang perlu kalian lakukan adalah silakan login terlebih dahulu pada dashboardnya. Ya, jika sudah, untuk membuat post, kita bisa ngeklik tambahkan post baru. Nah, nanti setelah tambahkan post baru, dia akan dihadapkan dengan yang namanya ada judul, ada isi. Ya, konsepnya seperti itu. Pak, yang saya kenapa ya agak lama tampilnya? Nah, bisa jadi itu internetnya. Jadi kita kalau connect internet, dia memang akan ngebaca data-data dari servernya WordPress. Nah, jadi di sini udah tampil yang saya coba matikan dulu aja internetnya karena internetnya kembang kempis juga di sini. Nah, saya coba seperti ini ya. Jadi judulnya apa? Ini adalah judul tulisan kita atau postnya. Misalkan belajar post. Isinya apa? Ya, tulisannya kita bisa ngetik langsung di sini. Hari ini, tepatnya pertemuan 4, kami membahas tentang post atau tulisan pada WordPress. Nah, ceritanya kalian bisa melakukan bold, italic, nanti ngasih link. Ya sama kayak kerjaan tugas itu juga ngasih linknya seperti ini nih ya. Jadi apa alamatnya misalnya kita bisa tambahin di sini. Ya tinggal di enter. Nah, post ini kalau mau dibuka tentang ada link ini bisa dibuka di tab baru misalnya. Terus bisa ngapain aja? Di sini ada beberapa lagi, ada footnote, ada coret, dan seterusnya format teks. Bisa kita lakukan di paragraf ini. Jadi di sini disebutnya tag, bukan tag ya, isian untuk yang tipe blok. Di mana tipe blok ini ya tipe yang untuk paragraf punya. Warna, misalnya saya mau latar belakangnya set ke warna hitam. Teksnya warna putih. Saya coba. Jadi ini saya akan terbitkan yang pertama. Nah, kalau udah kita lihat postnya, tampilkan post di sini boleh, atau ini kita klik kanan, opening new tab. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Kita bisa ngeblok teks ya. Ya, misalnya seolah-olah ini pakai div dengan fontnya warna putih. Nah, yang normal yang bagaimana? Ya kita tinggal tambahkan blok baru, ketik paragraf. Hari ini adalah hari yang kau tunggu. Bertambah 1 tahun misalnya. Nah, ini yang normal. Sama kayak ball, ada link segala macam kita perbarui.
Yang normal tentunya harusnya nggak ada background. Ya tulisan benar-benar normal seperti ini. Nah, menariknya selain paragraf, ya kita sekali lagi bisa nambahin apapun itu ya. Misalnya kalau saya mau nambahin selain paragraf di sini, ya kita bisa juga ngeklik dulu, baru garis miring. List itu bisa diketik LIST atau daftar. Nah, tinggal kita pilih. Banyak, kalian tinggal coba-coba aja trial ya, jangan takut salah nanti coba dihapus. Misalnya ini bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya ya. Terus apalagi? Intinya banyak. Pak, saya nggak mungkin ngapal. Nah, kalau nggak mungkin ngapal, coba bisa diklik dari plus ini, blok yang mau dipilih, atau dari plus yang di atas. Sama, pilih aja. Nah, misalnya ada pola, misalnya. Entah pola apa, kita bisa nyoba-nyoba pola seperti ini. Wah, kata kalian, ada garis-garis-garis seperti ini. Jangan takut salah, dicoba aja. Media bisa dicoba juga, blok ini. Contohnya saya mau pakai tabel itu bisa. Nah, ada namanya blog klasik. Blog klasik ini WordPress ini sebelum dia zamannya editor untuk berbasis blog, dia ada nyebutnya editor klasik. Bisa kita klik juga. Mau ngapain ya? Yang ini normalnya cara pakainya seperti ini. Kalimatnya apa? Pakai enter. Isinya apa? Dan seterusnya. Ya, tinggal kita enter ya nambahin. Jadi sistemnya bukan menggunakan blok-blok. Pak, saya mau read more di sini. Ya berarti gunakan ini. Nanti dia ada read more. Ini nyalakan bila kita mesti nambahin warna teksnya ya ke merah ke ini dan seterusnya saya simpan. Nah, mana yang tadi ini kan dia konversi ke blok. Ini kalau kita menggunakan klasik. Apa sih yang terjadi kalau kita reload? Dia akan mirip ya, mirip dengan yang blok tadi. Bedanya beberapa pengguna dia lebih suka yang bentuk klasik, jadi dia menggunakan blok ini. Nah, selebihnya kalian tinggal nyoba ya. Pak, saya mau nambah gambar, kata kalian ya, plus klik plus ini cari gambar atau galeri ya, bisa dicoba aja. Kalau galeri kita tinggal pilih gambar. Saya pilih dari pustaka media misalnya. Gambarnya udah dua ini. Nah, saya dua-duanya saya pilih dengan save klik. Saya akan buat galeri ya, penjelas misalnya captionnya apa, hijab, non hijab misalnya kayak gitu. Nah, disisipkan udah ada. Nah, di sini bloknya nanti akan dapet blok gambar. Jadi dia ada pengaturan kalau kita aktifkan blok tertentu, dia akan bloknya itu nyampain di kanan ini blok paragraf, ini blok gambar. Kalau gambar mau ngapain, resolusi misalnya miniatur yang hasil crop otomatis dari pengaturan media itu. Nah, perluas kalau diklik ya tinggal diaktifkan. Nah, ini kita bisa nambahin pengaturannya. Kalau tinggal lanjut apa judul atribut, HTML-nya mau apa dan seterusnya bisa kita atur. Nanti selebihnya jangan takut nyoba. Ya, tinggal kita pilih ya maunya apa. Ya konsepnya kalau miniatur nanti loadnya lebih cepat. Baru diklik bisa tampilin yang aslinya ya. Tinggal perbarui. Tinggal kita reload di sini. Nah, di sini udah ada, tinggal diklik. Nah, tampil yang versi versi gedenya. Dah kurang lebih seperti itu. Nah, di sini pun dia udah seolah-olah hidup ya, hidup like box tapi bisa dibilang mirip-mirip dengan Lightbox. Jadi ada ceritanya, plugin pun ada plugin Lightbox, tapi bawaan WordPress-nya sudah mensupport hal seperti ini. Nah, jadi untuk variasi di tugas kalian juga catatan digitalnya ya bisa diatur seperti ini. Nah, terus apalagi yang bisa dilakukan? Ini kan sekali lagi pengaturan blok khusus gambar. Ada pengaturan ya, kotak ini standar. Berarti kalau bulat, nah seperti ini dia ada tepinya. Terus penyaring filternya apa, dua corak. Nih, misalnya ini aja hitam putih ya, kita bisa atur seperti itu. Terus garis tepinya misalnya mau pakai apa, bordernya itu dan seterusnya. Paddingnya misalnya misalnya seperti ini, makin bulat dah. Nah, tergantung kalian
maunya yang mana. Nah, terus saat kita pilih pun, dia ada opsi-opsi beberapa nih. Dua corak, rata mana, tambahkan link, mau dipotong, dan seterusnya. Mau diganti juga gambarnya bisa. Jangan lupa simpan. Nah, pada intinya, blog ini nanti ada banyak banget. Tinggal kita pilih. Nah, klik jelajahi semua. Ya sama kayak kita ngeklik yang di atas ini tadi. Tinggal kalian pilih, gunakan yang kalian pengen. Tinggal dicoba. Pak, saya mau nambah kalender biar seru, kata kalian. Nah, entah itu apa, pokoknya ulang tahun kalian misalnya. Di sini kalian ngaturnya. Nah, bloknya udah berubah jadi blok kalender, tinggal diubah. Ukurannya S misalnya, kecil seperti ini. Tinggal lanjutnya S-nya nambahin, misalnya mau warna apa. Ukurannya udah dipilih small, terus apa? Teksnya mau diganti warna apa. Nah, di sini pun, jadi selain mode blok, sama, tiap blok itu bisa kita konversikan atau sunting sebagai HTML. Nah, ada tapinya. Kalau tidak terbiasa, sebaiknya jangan. Nah, dalam hal ini blog yang kalender, dia justru nggak nampilin skripnya. Nah, kita coba yang lain aja, mau nggak mau tuh, jadi ada proteksinya. Ubah yang paragraf, biasanya dia masih bisa untuk sunting sebagai HTML. Contohnya apa? Dia ada tag P, ya, ada tag strong, ada dan AMP ini berarti ada simbol dan misalnya. Terus ada ya tutup tagnya, ada tag link, dan seterusnya. Nah, jadi kalau yang nggak ada di blog, biasanya kita bisa sunting secara yang HTML tadi. Jadi kalian bisa nambahin di situ. Nah, itu terkait editor yang basis tag yang code tadi, maupun basis blog ya. Jadi sebenarnya dia ada tiga. Yang jadulnya itu disebutnya classic editor. Terus ada yang namanya block editor. Block editor ini milih yang seperti ini ya. Terus ada namanya editor yang benar-benar HTML khusus atau yang basis code. Nah, kurang lebih cara pakainya ya kalian tinggal coba aja. Nanti ngupload PDF gimana, Pak? Uploadin PDF. Ngupload video gimana? Coba aja cari video. Ngupload suara, upload suara, dan seterusnya. Nah, di sini juga kalau udah nambahin ya, dia bisa nggak kita tambahin blok lagi. Nah, kalian bisa cari sampai kayak gini nih. Jadi, Pak, saya sebelumnya mau nambahin, misalnya di sini video. Ada nggak saya video misalnya? Tinggal kita pilih, ya. Ya, nggak ada. Ada nggak simpan videonya? Di mana ada video nih? Intinya kalian tinggal silakan dicoba. Radionya bukan, ini bukan. Nah, jadi tinggal dicoba, nanti dia bisa dipakai. Pengaturannya tinggal diatur di blok video ini. Maunya autoplay atau apa. Nah, yang pasti saat milih ini, kalian bisa ngeklik tombol plus di antara jaraknya mereka. Nah, biasanya di antara itu ada. Nah, contohnya di sini misalnya, nah ini ada plus lagi muncul, ditunjuk. Nah, itu muncul tuh. Ya, tinggal diklik, nambahin apa. Nah, jadi konsepnya dia kalau mau mindah pun nanti kita ketik ini, misalnya sudah ada blok-bloknya, kita bisa mindahin yang ngeklik seperti ini. Jadi bukan, nah seperti ini, di drag bisa. Jadi dia bukan konsepnya copy paste atau cut paste gitu, tapi melainkan ngeklik klik klik. Jadi konsep blok seperti ini. Nah, itu terkait editornya untuk kita ngotak-atik ya, ngotak-atik konten. Jadi silakan kalian berkreasi mau nampilinnya apa. Nah, tentang blog dan HTML sudah saya sampaikan. Selanjutnya kita ke manajemen post. Untuk nambah post, sekali lagi caranya ya balik lagi ke W ini, nambahin post. Jadi yang saya minta di tugas kalian itu nambahin post itu dari post tambah post baru. Nah, jadi pertemuan pertama apa, nanti linknya, pertemuan kedua apa. Ambil dari yang atas ini. Yang misalnya ini link pertemuan pertama untuk catatannya, copy kirim ke saya. Jadi pertemuan keduanya apa, nanti beda lagi linknya. Jadi untuk nambahin post, bisa klik tambahkan post baru untuk melihat post-post yang sudah ada dari semua post. Nah, kita bisa juga ngeklik tambahkan post baru dari sini. Jadi untuk nambah, ya tambah post baru. Nah, sama kayak tadi, harusnya ada judulnya. Judulnya apa, isinya apa. Nah,
dalam hal ini, kalau kita simpan Ctrl S, misalnya kita nanti lanjutin, ya dia tersimpannya sebagai status draft. Di mana kalau status draft ini, nah kita balik ke home, kacamataku bagus. Di sini ada bagian post. Nah, ini kan belajar post yang kita tadi tuh, yang tanggal hari ini 31 Maret. Di sini judulnya apa tuh nggak muncul. Kenapa? Ya dia masih draft atau konsep. Jadi status post yang belum kelar, ya itu disebutnya konsep atau draft. Nah, itu kita udah nambahnya dengan status konsep. Di soal UTS pun nanti ada yang status post untuk konsep. Harap perhatikan siapa yang membuat nanti pengguna dengan role apa yang harus membuat status post dengan keadaan konsep. Nah, ini harap dicermati itu. Jadi tinggal kita Ctrl S, dia udah nyimpen nanti. Nah, itu nambah status konsep. Nah, sekarang saya mau nyunting, misalnya ubah. Berarti caranya gimana? Dari semua post, saya tinggal klik sunting. Nah, karena ini draft yang belum berisinya apa ya? Misalnya kita revisi. Gue tidak tahu. Lapar kalian misalnya. Nah, jadi di sini selama belum kelar, kita bisa nyimpen konsep atau Ctrl S. Boleh nggak ngeliat hasilnya tuh gambarannya gimana? Boleh. Lihat perhatiin jauh. Nih hasilnya. Tapi orang lain belum bisa, pengunjung website ya dalam hal ini, belum bisa ngelihat hasilnya yang di front end itu. Nah, jadi selama belum kelar, kita masih bisa ngotak-atik, oh mikirin apa ya. Jadi kayak tugas kalian tuh, saya kasih waktu 1 minggu ya, kalian bisa berlanjut. Gak harus 1 hari selesai, gak harus diporsir. Supaya apa ya? Supaya kalian dengan sepenuh hati membuat tugasnya. Nah, kelanjutannya seperti ini. Status post sudah selesai, status selanjutnya itu ya terbit. Ya caranya apa? Post yang udah selesai konsepnya di draft bisa diterbitkan. Nah, yang ini nanti baru muncul di pengunjung. Judulnya apa yang baru tadi. Nah, itu status yang terkait dengan terbit. Kita udah ngubah tadi. Pak, yang hapus gimana? Ya, kita tes aja nih. Berarti yang ini saya akan hapus ke klik logo W dulu ke semua post. Saya pilih tong sampah. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Judulnya apa ini udah saya hapus, saya reload. Hah, hilang kata kalian. Padahal tadi ada kan yang di sini. Saya lihat lagi reload. Back not found. Oh, kata kalian. Nggak sengaja terklik. Nah, terus gimana? Tenang. Karena dia sifatnya tong sampah, dia adanya di tong sampah ini. Selama kita belum hapus permanen, dia bisa dikembalikan. Tulisan yang kita buat tadi. Jadi kita kembalikan. Nanti harusnya dia balik lagi di yang kita punya, ya bedanya tapi dia kayak masih polos. Ngapa hapusku katanya, jadi nanti dia perlu kita terbitkan ulang. Jadi kita sunting di sini tadi walaupun back not found, nah dia harusnya ada, tapi di sini nih belum ada nih karena apa, masih draft tadi perlu diterbitkan. Jadi kita terbitkan ulang, baru kita reload, nanti judulnya muncul lagi. Nah, ceritanya seperti itu. Ada keluar di soal UTS ya. Jadi ada konsep, ada terbit, yang hapus tidak saya minta tentang. Nah, yang ini ditinjau nih. Kalau kalian ingat, status post yang ditinjau itu adalah status post yang biasanya dibuat oleh seorang kontributor. Pak, terus UTS-nya gimana? Ya, berarti kontributor yang bikin tulisan nanti. Nah, di sini saya tetap nunjukinnya adminnya nih yang bikin tulisan. Saya klik tambah post baru. Nah, ini tulisan kontributor misalnya. Jadi kalian jangan salah ya. Ini sengaja saya contohin. Kontributor ngetik apa ya. Nah, nanti di UTS-nya kalian kontributornya yang benar-benar ngetiknya, bukan administrator. Nah, misalnya udah selesai kayak gitu. Saya mau ngapain? Nah, di sini secara default tombolnya itu terbitkan untuk editor, author, maupun administrator.
Nah, tapi khusus kontributor nanti tombolnya tuh kirim untuk ditinjau dia. Terbitkan, kirim untuk ditinjau. Ini sama sebenarnya statusnya dengan kita ganti uh, untuk dia post ini supaya menunggu persetujuan. Jadi penulisnya misalnya coba-coba nunggu persetujuan ya. Ini misalnya saya terbitkan misalnya. Nah, tapi di sini statusnya ya sebagai ditangguhkan. Sekali lagi konsepnya kontributor yang bikinnya bukan seorang administrator. Nah, jadi harap benar-benar yang melakukan itu sekali lagi penulisnya adalah kontributor. Kalau ini kan admin yang menulis seolah-olah ditulis oleh coba-coba. Nah, saya tinggal sunting. Kalau udah, yang saya bilang kontributor udah saya jelasin pertemuan sebelumnya, kalau udah tinggal diterbitkan. Jadi, selama status tulisannya ditinjau, di sini nggak akan pernah ada tulisannya karena belum terbit. Nah, kecuali kita udah terbitkan minimal seorang editor atau administrator menerbitkan baru dia benar. Jadi, pos itu menunggu peninjauan atau pending review disebutnya, ya, ditinjau. Status pos terakhir adalah dijadwalkan. Nah, dijadwalkan tuh yang seperti apa? Kita bisa ngaturnya di sini pos. Misalnya ulang tahun keberapa, ya, tinggal kita atur terbitkannya maunya kapan. Jadi terjadwal tuh bisa ke depan, bisa yang udah terjadi. Contohnya, oh dulu tuh saya tahun 2021 misalnya ada lamaran, melamar Mareta di tanggal 7 misalnya. 7 Maret 2021 melamar Mareta di pukul eh, jam 7 malam. 7.00 ya. Tadi tinggal set seperti ini ya, PM. Saya tinggal terbitkan, terbitkan. Nanti posnya itu saya klik tampilkan. Terbitnya tanggal 7 Maret. Dianggapnya nanti tulisannya ini bukan yang paling atas, karena paling atas kan paling baru. Paling baru dalam hal tanggalnya. Tapi dia di mana? Nah, kita lihat ya tadi judulnya ini tulisan kontributor. Ternyata di page yang selanjutnya nih, ini tulisan kontributor. Kenapa? Dia dianggap tahun 2021 kemarin. Nah, jadi kita bisa ngatur belakang ya, bisa ngatur belakang kayak gini tadi di pos yang udah terjadi, bisa ngatur ke depan 2025 misalnya Mareta ulang tahun di 7 Maret di 6 Maret 2025 misalnya, tinggal kita atur seperti ini. Nah, nanti ada soal UTS itu ada eh, seorang penulis pos, seorang pengguna dengan peran tertentu yang saya minta kalian bikin tulisannya dijadwalkan. Jadi dijadwalkan di jam tertentu yaitu jam tanggal kalian ulang tahun. Tapi jamnya kalian bisa dalam tanda petik jam 12. Nah, tanggalnya yang saya minta nanti kalian tanggal sesuai tanggal ulang tahun. Kayak Mareta kan 6, udah lewat dia. 6 Maret misalnya. Jadi dia harus ngatur ke 2025, jangan ngatur di 2024. Karena apa? Statusnya nanti udah terbit. Ya, ini. Nah, ya kalau saya atur di 2025, tulisannya akan terjadwalkan. Kita cek sekarang. Nih, terjadwal. Jadi tulisannya bisa ke masa lampau, langsung terbit pasti statusnya. Bisa akan datang, ya namanya terjadwal. Itulah yang disebut dengan tulisan yang dibilang tulisan yang dijadwalkan. Nah, nanti konsepnya kalian menjawab ngerjain tulisan post ini, jangan cuma ngumpulin judul, isi udah selesai kayak ini, enggak. Cerita kegiatan kalian apa, ya. Judulnya kegiatannya apa, ngabuburit bareng siapa, apa ceritanya, gambarnya mana, tunjukin beberapa. Jadi ada beberapa paragraf, bukan sependek ini ya, beberapa paragraf contohin intinya ceritanya. Ibarat nonton sinetron tuh dibaca sampai beberapa menit baru habis. Nah, jadi jangan cuma ini udah selesai, udah dapatnya kecil juga ya seperti ini. Jadi kerjainlah dengan sepenuh hati. Nah, karena waktunya belum sampai 30 menit, saya tambahin aja bahas tentang kategori ini ya.
tag, komentar. Nah, konsepnya, kenapa Pak ini beda dengan RPS? Sebenarnya yang mau diikuti itu RPS, tapi biasanya kalau praktek di kelas, kepadatan misalnya kalau langsung bahas banyak. Jadi, karena kita cuma rekaman tutorial, jadi ini saya tetap bahas hari ini, jadi kalian bisa ngerjain kategori tag komen. Nah, jadi nanti kita lebih simpel lagi di proses selanjutnya. Nah, konsentrasi. Manajemen pos udah tahu, nambahnya udah, ngubahnya udah, hapusnya udah. Nah, sekarang status pos juga sudah. Yang ada saya bilang draft atau konsep, ada ditinjau, ada dijadwalkan, ada terbit. Terus kategori pos itu yang mana Pak? Nah, kategori pos itu ibaratnya kita, ya, pos ini ceritanya tentang apa? Kalian bisa ngatur di pos, bisa tambah kategori baru dengan ngetik misalnya yang ini ngabuburit misalnya. Ngabuburit. Nah, kategori induknya mau nggak? Mau ada nggak? Ya tergantung. Tergantung. Ngabuburit. Ngabuburit. Benar-benar. Induk ini ya, misalnya kalau berita-berita tentang artis internasional, eh, terus ada berita lokal, misalnya nasional dan seterusnya. Induknya ini bisa kita atur, misalnya di berita dan ininya nasional, lokal maupun internasional. Nah, kalau udah tambahkan kategori baru karena nggak ada, saya cuma mau ngabuburit aja, berarti hanya ngabuburit yang tercentang. Saya perbarui. Nah, itu untuk nambah kategori. Untuk apa sih Pak yang barusan? Nah, ini misalnya saya ganti nih. Ngabuburit di jembatan emas. Jadi ceritanya ini kategori ngabuburit. Nah, saya bikin baru, post baru. Ngabuburit, ngabuburit di tuing-tuing misalnya. Nah, saya bersama teman bertualang seperti bolang. Hmm. Jangan lupa di post ya, kita bisa atur ngabuburit centang. Nah, tujuannya apa? Jadi satu post itu sebenarnya bisa beberapa kategori. Ya, minimal ya satu kategori dia. Nah, sekarang gini, cara pakainya apa? Cara pakainya, sekarang orang saat melihat konten kita, ngabuburit, ngabuburit. Wah, dia ngeliat satu nih. Oh, seru ceritanya. Saya tertarik tentang ngabuburit dia ini. Dia ngapain aja ya, Yayang nih misalnya. Dia cukup ngeklik ngabuburit nih, nanti semuanya kaitannya dengan kategori ngabuburit akan ditampilkan. Nah, itu konsepnya. Jadi pengkategorian post di sini. Nah, jadi posnya, oh kalau kategori pos, ini yang tampil. Jadi orang konsentrasi di cerita ngabuburit kalian semua. Nah, konsepnya seperti itu untuk kategori. Jadi, ke depan orang akan lebih gampang nyari pos kalian. Nah, oh saya suka cerita horor-horor dari dia ini pasti seru kalau dia nyerita horor. Berarti dia tinggal klik kategori itu. Nah, konsepnya seperti itu ya. Terus ada yang namanya tag. Nah, tag itu sama dengan label kalau di Blogspot. Apa gunanya? Ya, semacam keyword. Jadi orang nyari itu, orang bisa tahu, oh, salah satunya websitenya website kalian yang nongkrong di mesin pencari. Nah, jadi di sini ada namanya tag. Kita bisa tambah pemisahnya dengan koma. Contohnya apa? Twing, pantai, ngabuburit. Terus apa? Ganteng misalnya, yang bikin orang ganteng misalnya, dan seterusnya. Saya perbarui. Perbarui. Nah, misalnya yang konten lainnya itu kan tweak satu. Yang ini jembatan emas. Jadi saya sunting dulu sama kayak tadi ada yang namanya tag. Ini jembatan emas. Apalagi ya? Ngabuburit. Ngabuburit, koma dan seterusnya. Nah, jadi dia konsepnya ya nanti akan dikumpulin tag-tagnya yang sering digunakan tuh apa? Ya ibaratnya sistemnya apa nanti. Jadi saya di sini misalnya ke kacamataku bagus. Nah, saya akan gulung ke bawah. Kebetulan layoutnya kan dia langsung ini nyampain apa aja, tapi kita bisa ngatur di widget. Tapi ini nanti dibahasnya. Nanti ada widget, ada pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Nah, ada tampilan widget nanti di bawah ini, tapi sekali lagi nanti bisa ditampilin tag-tag yang populer tuh apa sih, tentang apa dia ini. Nah, jadi orang bisa tertarik, oh saya pengen tahu tentang tag ini. Atau ya saya bilang tadi konsepnya untuk orang lebih memudahkan mencari tentang apa. Misalnya pantai Twing ya, tinggal ketik pantai Twing, salah satu yang tampil di Google mesin mencari misalnya itu webnya kita. Nah, konsepnya seperti itu ya. Jadi ada SEO-nya juga mainnya di tag baru ini. Nah, terus apa lagi? Terakhir komentar pada post. Nah, ini tinggal kalian praktekin ya. Kalau udah selesai, ya besok ini perkuliahannya dan Senin Selasa sebelum kita libur, nanti tinggal kalian kerjain. Jadi ada yang namanya komentar. Komentar tuh bisa kita atur dari pengaturan. Nah, di sini misalnya besok ulang tahun. Kok ada komentar? Nah, kenapa bisa ada komentar di sini? Ya, kita tinggal sunting aja. Saya nggak boleh kata kayak Sandra Dewi itu. Nggak mau ada orang komen-komen, ringem katanya di komen-komen. Ya, berarti kita tinggal cari pengaturan postnya, bukan blog ya. Jadi ada post, ada blog, pengaturan postnya. Izinkan komentar, nggak usah di diskusi ini. Ya, tinggal kita perbarui, tinggal kita buka ulang. Nah, nanti kolom komen tuh dia nggak aktif. Nah, ini nih kalau web kalian ya udah jadi. Misalnya kalian udah ada penggunanya, privasi saya kata kalian, sekenekku saya kata kalian. Ini kan webku, ngapa kena komen-komen nggak sibuk. Nah, misalnya kalian udah ringem dihujat netizen misalnya. Ya waktunya mematikan komentar itu. Pak, tapi kan kuletah sikok masang matiin komentar kata kalian. Ya, kemarin kan sudah ada pengaturan diskusi, kalian tinggal atur orang boleh nggak ngizinin. Kalau nggak boleh, kita lihat nih yang terbarunya mana yang tadi itu ya, yang terakhir ini tulisan kontributor ngabuburit di twing satu nih. Berarti ngabuburit di twing satu ada kolom komen. Nah, berarti kan itu otomatis loh ya. Berarti kalau nggak mau ada itu, orang nggak usah ngirim komentar kata kalian ya. Berarti kita setiap ada komen baru jangan ada komentarnya, kita simpan, kita tambah. Ya, tapi itu intinya ke depan ya. Kalian pasti ngalamin hal itu jika web kalian sudah up dan mulai banyak pengunjung. Ini tes, nggak ada komen. Apa iya, kata kalian? Saya terbitkan, ngeliat hasil. Nah, tuh habis, nggak ada komennya. Padahal sebelumnya ada. Kenapa? Ya karena kita udah atur di pengaturan, orang nggak boleh ngirim komen. Nah, ceritanya seperti itu. Tinggal kalian coba aja ya. Kategori pun bisa diatur dari dashboard ini. Selain kita nambah dari situ ya, kategori bisa ditambah dari post kategori. Baik itu tag juga bisa. Nah, umumnya jadi menu tuh ada dua macam sebenarnya di WordPress. Nah, di sini ada menu yang dari halaman. Bisa jadi temanya mendukung menu dari kategori. Jadi pada prakteknya nanti, kalau mau manajemen kategori, enaknya dari sini. Kategori ini punya apa? Yang saya bilang tadi itu berita. Berita ini berita apa? Skandal misalnya. Wih, kata keren bener. Skandal apa nih? Skandal, bukan kadal. Nah, ini misalnya induknya yaitu berita yang tingginya. Nanti dia ada subnya seperti ini. Terus berita nasional, bukan nasi. Induknya berita juga dan seterusnya. Nah, konsepnya yang seperti ini, dia bisa jadi berupa menu dan submenu otomatis jika temanya mendukung. Nah, jadi sekali lagi menu itu bisa dari page, bisa dari kategori ini. Nah, konsepnya seperti itu. Biasanya kategori ya untuk memudahkan orang, kayak website-website berita loh, dia nyari tentang olahraga F1 ya, F1 misalnya, menu-menu kategori itu yang ditampilin. Sama kayak tag-tag untuk pencarian tadi. Ya, ini yang udah saya pakai. Oh, ini nih sering dipakai nih ternyata. Ngabuburitnya udah 2 post, dia bisa ngitung otomatis. Jadi ya tag-nya yang populer, populer di kita apa misalnya. Jadi orang kalau mau nyari ya bisa ketemu. Nah, kurang lebih seperti itu. Durasinya juga kurang lebih udah 30 menit. Ya, tinggal kalian praktekkan. Selamat mengikuti. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih.